Selamat dimulai, salam sujud kemenangan, Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Salmi, Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 3. Di sini saya akan membahas tentang pengertian panaturan, bahasa panaturan, penerimaan ajaran panaturan, penyebaran panaturan, dan sejarah penyusunan panaturan. Langsung saja kita memasuki pengertian panaturan. Jadi kata panaturan berasal dari bahasa Sanyang, yaitu dari urat kata naturan, yang artinya menuturkan, menelisikan suatu keadaan atau kejadian di masa lampau. Kemudian kata naturan mendapatkan awalan pa, sehingga menjadi panaturan, yang mengandung arti kitab suci yang menuturkan, menelisihkan keadaan atau kejadian di masa lampau, dewa atau malaikat dan fungsinya bagi kehidupan manusia. Bagaimana sehingga norma dan ritual manusia hidup dari proses kelahiran hingga proses setelah meninggal. Lanjut, kita akan membahas tentang bahasa panaturan. Dilihat dari wahyu yang diturunkan oleh Rangi Hatala Langit yang melalui para basir atau visor pada zaman Tatu yang adalah mereka yang menggunakan bahasa Sanyang, sehingga kitab suci panaturan itu disusun menggunakan bahasa Sanyang. Nah, jadi kitab panaturan menggunakan bahasa Sanyang karena menurut ajaran agama Hindu Keharingan bahwa bahasa yang dimaksud dengan Sanyang adalah Jat Suci Rangi Hatala Langit Tuhan Tanding Kebetulan Bulan Raja Tutung Matan Andau Jata Belawang Bulau Kanaruhan Bapagir Hintan Tuhan yang Maha Esa, dan atau dengan kata lain bahwa Sanyang itu adalah dewa atau malaikat yang diberi kuasa oleh Rangi Hatala Langit. Baik, kita akan memasuki penerimaan ajaran panaturan. Dalam ajaran leluhur Hindu Keharingan, penerimaan ajaran di panaturan itu dikenal dengan sebutan babi ayah. Dengan demikian, maka hidup akan senantiasa terarah karena melangkah dengan tuntunan pikiran, yaitu tercerahkan. Selain dari fenomena yang kita saksikan tersebut, hal serupa juga dikisahkan dalam sejarah kehidupan leluhur Hindu Keharingan yang merupakan segala bentuk ajaran yang disampaikan oleh Rangi Hatala Langit. Tuhan, pada keturunan Raja Bunu, sebelum diturunkan untuk mengisi kehidupan di dunia ini, hal tersebut diceritakan dalam pasal 41. Penerimaan ajaran kitab suci panaturan adalah penganut agama Keharingan atau keturunan Raja Bunu itu sendiri. Baik, kita akan memasukkan di bagian penyebaran ajaran panaturan. Langsung saja, masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah mengenal adanya kepercayaan asli, yang mengenal adanya kepercayaan yang disebut dengan Keharingan. Pada awalnya kepercayaan Keharingan tidak memiliki kitab suci dan ajarannya hanya disampaikan secara lisan. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, ajaran-ajaran ini disebut sebagai panaturan. Rangi Hatala Langit yang menurunkan sekelompok pengajar yang disebut dengan Bawi Ayah untuk mengajarkan kembali ajaran-ajaran dan tata cara ritual. Ada beberapa varian informasi mengenai jumlah kelompok pengajar yang disebut dengan Bawi Ayah ini. Nah, di sini kita akan memasuki yaitu sejarah penyusunan panaturan. Pada prosesnya, panaturan menjadi sebuah kitab suci sangatlah panjang. Hal ini dapat dilihat dari perjuangan para tokoh Keharingan yang dimulai dari rapat damai di Tumbang Anoy. Selanjutnya, perjuangan para tokoh muda Keharingan dalam memperjuangkan eksistensinya melalui Serikat Keharingan Dayak Indonesia (SKDI) yang terbentuk pada
tanggal 20 Juli 1950 dalam hal memperjuangkan Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, sebagaimana upaya untuk dilakukan oleh para tokoh keharingan untuk membuat sebuah kitab suci dalam bentuk buku pada saat itu yang menghimpun data-data tulisan wahyu dari mana pencipta Rangin Hatta Langit yang diturunkan melalui babi ayah kepada manusia keturunan Raja Kuno di pantai Danau Kalunen. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, saya akhiri dengan mengucapkan salam Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahe. Terima kasih.